Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Salsabila Firdaus Laksamana dengan NIM J0024185 dari kelompok A2 dan berada di blok 2.1. Sebelumnya di video ini saya akan menjelaskan dari materi anatomi berupa pelvis et perineum pada bagian perineum. Sebelum masuk untuk penjelasan perineum lebih dalam, di pelvis et perineum ini dibagi menjadi beberapa penjelasan. Yang pertama itu ada osa articulatio et ligamen, atau bisa dibilang dari pembentukan dari ligamen maupun tulang-tulang yang ada di pelvis. Lalu juga ada penjelasan tentang dinding pelvis yang meliputi tentang dinding anterior, dinding lateral maupun dinding posterior, dasar pelvis maupun fascia. Lalu juga ada kavitas pelvis yang dimana dalam penjelasan ini dia akan menjelaskan tentang apertura, tipe pelvis, perbedaan pelvis antara wanita maupun pria, dan juga bidang Hodge maupun pengukuran pelvis. Lalu selanjutnya ada perineum itu sendiri dan neurovaskularisasi. Baik, langsung saja untuk ke penjelasan perineum, yang dimana perineum ini dibagi menjadi dua regio, yang dimana bentuknya ini tuh dua regio ini bentuknya seperti berlian, yang sehingga terbagi menjadi dua sisi, yaitu regio urogenitalis dan juga regio analis. Lalu sebelumnya letak dari regio perineum itu di mana? Nah, letaknya itu ada pada bagian bawah atau bagian dasar dari si pelvis, dan dia ini memiliki batas-batas tersendiri, yang dimana itu batasnya diantara lain ada batas pada bagian anterior, lateral maupun posterior. Nah, untuk batas di bagian anterior ini ada margo inferior symphysis pubicum. Lalu untuk bagian lateral ini dibagi menjadi dua, yaitu ada batas bagian di rami ischiopubica di bagian anterior, dan juga ligamen sacrotuberal yang di bagian posterior. Lalu di batas posterior sendiri ada yang namanya apex coccygeus. Lalu langsung saja untuk perbedaan preparat antara regio perineum pada laki-laki maupun wanita itu apabila digambarkan seperti berlian tadi ya, jadi kritik akan terlihat di bagian berlian, yang dimana apabila dibandingkan antara laki-laki dan perempuan, berlian pada laki-laki ini akan terlihat lebih runcing pada bagian lateral atau lebih terlihat hampir seperti layang-layang apabila dibandingkan seperti berlian. Sementara si perempuan ini yang akan terlihat seperti berlian yang pas atau sempurna dibandingkan si punya laki-laki. Jadi ibaratnya pada bagian lateral atau regio urogenitalnya itu akan terlihat lebih lancip dibandingkan perempuan. Lalu langsung ke bagian fascianya atau regio, yang dimana dia ini akan ditembus oleh uretra. Jadi dia terdiri atas lapis-lapisan yang dimana tuh nanti dari superficial ke paling dalam atau profunda. Nah, lapisan-lapisan ini sebenarnya antara perempuan maupun laki-laki ini sama, namun ada salah satu lapisan yang dimana dia ini komponen dari lapisan ini itu berbeda antara laki-laki dan perempuan. Sebenarnya sama, cuman ada sekitar dua komponen yang berbeda. Jadi dari lapisan pertama itu ada kulit, lalu lapisan kedua itu ada fascia perineae superficialis, lapisan ketiga ini ada fascia perineae profunda, lalu lapisan keempat ada spatium perineae superficialis, yang dimana komponennya tuh sama antara laki-laki dan perempuan, yaitu ada musculus transversus perineae superficialis, musculus ischiocavernosus, dan juga musculus bulbovernosus. Lalu lapisan selanjutnya, lapisan kelima ada fascia diaphragma urogenital inferior atau membran perineum. Nah, lalu pada lapisan ini atau lapisan keenam itu ada spatium perineae profunda, yang dimana antara laki-laki dan perempuan memiliki
komponen yang berbeda. Awalnya sama, yaitu mereka berdua memiliki musculus transversus perineum profundus dan juga musculus sphincter urethra externum. Nah, tapi pada perempuan dia akan memiliki musculus sphincter urethrovaginalis dan juga musculus kompresor. Sementara si laki-laki dia hanya akan memiliki tambahan berupa glandula bulboretalis coperi. Lalu pada lapisan terakhir dia memiliki fascia diafragma urogenital superior. Mungkin itu sekian dari saya apabila untuk menjelaskan perineum ini. Apabila ada salah kata maupun kekeliruan dan kekurangan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.